Selamat sore Pak ST. Selamat sore Bu Yeko. Ya maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya nih. Pak, maaf tadi HP saya tuh di dalam tas. Gimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Yeko, tadi saya telepon jenengan, Mm-mm. tapi HP jenengan kok tidak aktif gitu. Apakah Ibu sibuk sore ini Bu? Tadi itu toh Pak ada PKKS, jadi ada Pak Pengawas, ada Pak Capdin. Jadi maaf mungkin kondisinya tidak begitu fit ya Pak. Oke, Lagi slow. oke Gimana Pak? Bu. Saya mau mengganggu waktunya Bu Yeko untuk ngobrol dengan jenengan Bu. Bisa enggak Bu? Bismillah, oke oke, Pak siap. Dengan senang hati Pak ST. Tapi maaf nih sebelumnya, ngomong-ngomong, kok Pak ST sore ini tuh semangat gitu Pak? Apa Bu? Semangat nggak nih? Atau saya yang salah lihat nih? Nah, Kelihatannya lesu, agak lemah, lunglai. agak capek Bu. Oh capek. Ada kegiatan apa Pak? Ya, banyak workshop, kemudian ya mikir di kelas ini Bu. Hmm, Nah, boleh Bu saya mulai cerita. boleh Pak ST setiap waktu, monggo. Oke, Iya. baik. Jadi begini Bu, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi itu dengan anak-anak, terutama yang kemarin kan kita belajar terkait dengan diferensiasi. Nah, Hmm. saya mencoba Ibu melakukan variasi begitu yang berbeda-beda. Nah, kemarin saya mencoba di kelas 10 gitu, melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Tapi kok hasilnya itu pemahaman siswa itu masih kurang ya. Nah, selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian begitu Bu. Karena Hmm. guru-guru satu MGMP atau satu mata pelajaran itu kok belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, akhir-akhir ini saya juga merasa kurang puas, Bu. Bingung juga. Juga kurang nyaman begitu dalam mengajar di kelas maupun di lab atau di bengkel begitu. Hmm, oke oke. Jadi gini Pak, oh itu yang membuat Pak ST itu kurang bersemangat ya hari ini? Iya, Bu. Oh, kira-kira nih sebelum lanjut ngobrol yang menarik lagi, apa tujuan yang ingin kita dapatkan nih dari obrolan nanti? Nah, saya ingin Bu mendapatkan solusi dari apa yang saya sampaikan tadi atau apa yang sekarang saya rasakan ini Bu. Begitu ya Pak. Apakah ada lagi yang selain itu? Kira-kira begini Bu, saya ini ingin memperbaiki cara mengajar saya Bu, supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran diferensiasi itu. Agar murid-murid saya tuh dapat nilai yang baik Bu dari Hmm, proses asesmen pembelajarannya. Nah, selain itu kan murid juga bisa senang gitu dan nyaman saat proses belajar dengan saya di kelas saya begitu Bu. Baik Pak ST. Jadi dari apa yang sudah jenengan sampaikan tadi, dan juga cara penyampaiannya tadi, jenengan merasa kurang puas nggih dan kurang nyaman dalam mengajar di kelas. Benar begitu, Pak? Iya Bu, betul. Hmm, oke oke oke. Bisa nggak Pak ST ceritakan nih, kira-kira apa yang membuat Bapak merasakan hal seperti itu? Saya kok merasa sudah Hmm. ngajar baik begitu Bu, tapi kok hasilnya anak-anak itu kok masih kurang memuaskan gitu menurut saya. Nilai rata-ratanya pun juga masih rendah begitu dan masih di bawah KKTP yang saya standarkan begitu Bu. Begitu ya, Pak, ya? Oke. Iya. Kemudian nih, apa sih yang membuat Bapak tidak nyaman selain dari asesmen murid tersebut? Jadi begini Bu, saya Mhm. kan sudah merasa melakukan pembelajaran dengan baik.
dengan video, audio, diskusi begitu ya. Kan tetapi kok belum bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya gitu. Atau mungkin belum sesuai dengan kebutuhan mereka. Atau mungkin saya yang masih kurang pas ya dalam menerapkan diferensiasi itu. Iya, 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 iya. Gini Pak, ini sangat menarik nih Pak. Jadi gini, saya semakin tambah penasaran nih Pak. Baiklah Pak ST, saya menangkap maksud cerita dari yang Bapak sampaikan tadi. Bapak merasa belum bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Padahal Bapak sudah mengajar dengan berbagai metode pembelajaran. Namun di sini daya serap siswa masih rendah dan belum memenuhi kriteria ketercapaian. Nah, apakah betul seperti itu, Pak? Iya Bu, betul Bu. Hmm, Itu yang saya rasakan Bu. oke, it's okay, Pak. Jadi santai saja ya di sini. Oke, sekarang gini, Bapak. Menurut Pak ST nih, kriteria pembelajaran yang baik itu yang seperti apa? Menurut saya Bu, kriteria Mm-mm. pembelajaran yang baik itu yang membuat murid senang gitu, nyaman di kelas. Bagaimana supaya pemahaman anak itu juga meningkat begitu ya. Dan dilihat dari nilai hasil asesmennya itu ya secara klasikal itu di atas rata-rata atau KKTP yang saya buat gitu loh Bu. Hmm, baik-baik. Berarti sangat luar biasa tuh Pak ST. Kira-kira nih, dari angka 1 sampai 10, nah, kira-kira Pak ST sekarang itu di posisi berapa, Pak, kaitan dengan proses belajar mengajar di kelas? Mungkin di posisi 6 Bu, karena menurut saya itu saya sudah maksimal begitu dalam mengajar. Namun kok nilainya kok masih begitu-begitu saja nih Bu. Nggih. Hmm, di angka 6 ya, Pak? Iya Kira-kira Bu. mau ditingkatkan lagi nggak Pak ST tuh? Apa sudah merasa Mem- puas atau bagaimana? Tentu belum Bu. Mungkin ya Hmm, bisa sampai 9 nanti Bu. Saya juga tahu hmm. sih kemampuan anak kan juga beda-beda gitu loh. Paling tidak kan sesuai lah dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya Bu. Hmm, terus di angka berapa Pak inginnya? Ya kira-kira sampai 9 lah Bu. 9, nggak mau 10 Pak? Wah, kalau 10 itu kan nanti semua harus Hmm. lulus, Ibu. Nanti nggak diferensiasi mungkin. Oke deh, masuk. Iya Pak, oke oke Pak ST. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira apa sih rencana Pak ST ke depannya? Gini Bu, saya berencana pertama tentu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau di kurikulum Merdeka kan modul ajar ya Bu ya, lengkap Ya. dengan instrumen asesmennya, mulai diagnostik, formatif, dan sumatifnya. Kemudian yang kedua, memperhatikan kebutuhan belajar Bu. Nah, Mm-mm. yang ketiga, memperhatikan ya tadi, kebutuhan kan ada kesiapan, ada minat, dan juga mungkin profil belajar. Oke. Nah, Hmm. semua nanti disesuaikan dengan materi ajar. Ya, itu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Wah, wow, keren sekali Pak ST. Jadi di sini Bapak akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya? Benar begitu Pak? Iya Bu, saya akan Oke. mencoba dan terus mencoba ini menerapkan diferensiasi di kelas saya Bu. Excellent, Pak. Nah, di sini kembali ke kebutuhan belajar murid tadi nih. Setelah mendapatkan data dari kebutuhan belajar tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Tentu saya mendesain aktivitas belajar Mm-mm. Bu. Nanti saya masukkan ke rencana pembelajarannya sesuai dengan Mm-mm. kebutuhan mereka ini. Ada gaya belajar Mm-mm. kan. Dan saya juga lihat ini kesiapan belajar. Dan harapannya sih di akhir nanti mereka bisa lebih paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan capaian pembelajaran pun terpenuhi, Bu. Iya, mudah-mudahan harapan jenengan tercapai ya, Pak ya. Jadi, Amin. iya, amin. Saya sangat sependapat dengan rencana Pak ST nih. Bagus sekali. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Pak ST saat ini tuh apa? Salah satunya ini mungkin respon positif siswa ya, Bu ya.
dan Mhm. juga hasil belajarnya nanti, artinya hasil asesmennya gitu. Hmm. Oke, baik Pak ST. Bapak di sini sudah menyusun rencana yang akan Bapak lakukan nih. Kemudian sudah berkomitmen apa atau yang bagaimana yang ingin dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Oke Bu, saya akan membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang berdiferensiasi sebaik mungkin Bu, dan akan segera Mhm. saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas saya. Kira-kira kapan itu Pak? Karena ini sudah tes ya Bu ya, di akhir semester kan sudah tidak ada pembelajaran lagi. Kira-kira saya Mhm. mulai di semester genap mungkin Bu. Baik Pak ST. Oh iya nih Pak, kira-kira nih ya, nanti siapa saja yang akan Pak ST mintain bantuan nih untuk menjalankan komitmen tersebut? Tentu dukungan dari kepala sekolah Bu, Hmm. terkait dengan rencana pembelajaran saya gitu kan. Kemudian tim kurikulum mungkin dan juga rekan sejawat nanti bisa Bu Yeko, bisa yang lain untuk ya memberi saran gitu Bu dan diskusi terkait pembelajaran diferensiasi ini. Ya, really really good banget, Pak. Nah, terus di sini apa yang akan Pak ST lakukan nih? Ada tahapan-tahapan dari rencana Pak ST yang mungkin Pak ST masih ada yang lupa atau ada yang mau belum dikerjakan nih? Apakah Pak ST sudah siapkan rencana itu? Tentu ini Bu, karena kan kita sudah awali dengan obrolan ini. Kalau jenengan Hmm. berkenan, saya akan minta bantuan Bu Yeko ini. Saya akan merepotkan jenengan nanti Bu. Kira-kira gimana Bu? Saya biasa direpotin, Pak. Ke- Iya, jadi tenang aja, boleh banget. Dengan senang hati ya, Pak ya. Ya, semoga selalu dimudahkan, dilancarkan. Kemudian apa yang menjadi harapan, keinginan panjenengan itu bisa disampaikan. Jadi Nggih ini Bu. Pak, apa ada lagi yang perlu kita diskusikan lagi? Mungkin sudah itu dulu Bu, karena ini kan sudah Hmm. sore ya. Nanti Bu Yeko kan harus ngurusi suami juga di rumah kan Iya. ya. Kasihan suaminya, nggih. Pengertian sekali sih Pak ST ini. Ya Bu, Pak, mhm. saya kira cukup itu Bu yang ingin saya sampaikan. Pak, sangat luar biasa banget loh. Jadi kalau boleh saya tahu nih, sekarang perasaannya Pak ST itu bagaimana? Tentu perasaan saya senang Mhm, Bu, lebih lega gitu, plong gitu ya. Yang mhm. tadinya saya kurang bersemangat melihat hasil anak-anak begitu kan. Terus apa ya kira-kira yang ingin saya lakukan itu kan. Dengan cerita begini kan saya jadi ada teman apa ya? Ya ada solusi lah dari obrolan kita ini Bu. Syukurlah ya Pak ST jika Bapak sudah menjadi lebih lega, lebih tenang. Sama-sama Pak, saya juga lebih senang juga bisa membantu panjenengan, walaupun hanya ngobrol-ngobrol begini ya Pak ya. Ya Bu. Oh iya Pak, jadi kita kan sudah tidak ada yang disampaikan lagi nih. Ya, Mudah-mudahan nanti Bapak diberi kelancaran, keberhasilan. Kemudian nih, saya tunggu kapan kira-kira panjenengan kabar baiknya nih. Bu, saya telah mengimplementasikan loh rencana-rencana aksi tadi gitu. nggih, Bu. Ya, saya mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan tadi, kan saya ingin murid saya senang, Bu. Kemudian nyaman belajar, hasilnya juga baik, memuaskan. Kan salah satu indikatornya tadi kan memenuhi kriteria Iya, ketercapaian tujuan pembelajaran ya, Bu ya. Nah, saya iya. sudah berencana membuat itu tadi tahapan-tahapannya, membuat rencana pembelajaran begitu. Ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Iya, Minta siap doanya, Bu. Pak. Iya, tetap harus semangat ya Pak. Iya, Semangat, saya Bu. iya, saya izin pamit pulang dulu ya, udah sore. Sampai ketemu besok lagi. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sekali lagi mohon maaf mengganggu Sama-sama. waktunya. Nggih. Sama-sama Pak. Selamat sore. Selamat Assalamualaikum. sore. Waalaikumsalam, Bu. Hati-hati jalan ya, Bu ya. Sama-sama.